Mari kita lanjutkan perdebatan ini. Tadi ada yang belum dijawab dari pertanyaan Bung Hanta Yuda. Postur kabinet seperti apa terkait dengan doktrin doktrin politik luar negeri dan ketahanan nasional masing-masing. Bung Andi? Ya, selama ini kami di tim ses Jokowi JK konsisten untuk menyerahkan postur struktur kabinet sebagai hak prerogatif presiden. Jadi tidak pernah ada pembicaraan tentang struktur kabinet itu, dan itu betulan tidak pernah ada. Tidak punya bayangan Mendagrinya siapa, Menlunya siapa, Menhannya siapa, itu nggak punya bayangan, karena itu betul-betul kami hormati sebagai kewenangan penuh presiden, sebagai hak prerogatif presiden. Namun ada beberapa prinsip dasar yang juga sudah dipahami oleh Pak Jokowi dan Pak JK yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan. Misalnya prinsip tentang keharusan adanya kendali demokratik sipil terhadap militer. Karena itu memang idealnya sosok Menteri Pertahanan ke depan itu orang yang berlatar belakang sipil. Jadi kami tidak melihat ada kemungkinan nantinya misalnya Menteri Pertahanannya kembali merangkap seperti dulu masa Orde Baru, Menhankam Pangap. Nah, kemungkinan misalnya untuk Panglima TNI ke depan dan seterusnya, lagi-lagi Pak Joko Widodo sudah memahami berdasarkan Undang-Undang Pertahanan bahwa itu adalah hasil kesepakatan persetujuan politik antara pemerintah dan DPR. Ada keinginan untuk melakukan rotasi antar angkatan. Tapi sekali lagi itu mutlak kewenangan dari presiden. Jadi kita tunggu saja. Yang penting 9 Juli Pak Jokowi menang dulu. Lalu setelah itu baru dari 9 Juli menuju Oktober masih ada kemungkinan bagi Pak Jokowi menggunakan kesempatan penuh, menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih kabinetnya secara lebih matang. Baik, silakan Anda. Ya. Kalau di kami Pak Hanta, yang kami inginkan itu adalah satu apa yang disebut dengan Zakon kabinet ahli. Kemarin pada waktu rapat akbar di Gelora Bung Karno, Pak Prabowo secara lantang mengatakan bahwa apabila ada kader-kader terbaik dari PDIP, kader-kader terbaik dari Partai Nasdem, maka kami akan merekrut mereka untuk masuk dalam kabinet mereka. Karena kabinet kami harus diisi oleh putra-putra terbaik bangsa. Saya rasa kita semua sepakat ya, orang seperti Mas Andi Wijayanto ini, kalau misalnya Pak Prabowo Hatta terpilih ya, sayang kalau misalnya tidak kita rangkul dan kita jadikan bagian dari kekuatan kita dalam rangka menciptakan Indonesia yang lebih baik. Nah, ya silakan yang mau tepuk tangan. Kemudian yang kedua, yang kami inginkan itu adalah kabinet yang mungkin kata yang tepatnya itu Bung Andi adalah ramping. Sebagaimana kita tahu, berulang-ulang saya sampaikan bahwa kabinet dan kementerian lembaga yang ada sekarang ini jumlahnya adalah 88. Menurut kami terlalu besar karena banyak lembaga setingkat kementerian yang overlap atau beririsan dengan kementerian yang ada. Menurut kami ini harus dihilangkan karena biarkanlah itu menjadi bagian utama dari tugas kementerian. Karena semakin besar postur kementerian dan lembaga yang kebanyakan melakukan hal yang sama, itu adalah pemborosan APBN. Jadi yang akan ada dalam kabinet kami nanti, pertama isinya adalah orang-orang ahli, kedua akan ada rangkap-rangkap terhadap portofolio-portofolio yang mempunyai tujuan yang sama, sehingga bisa saja nanti akan tercipta itu jauh lebih ramping daripada sekarang. Kurang lebih begitu. Baik, silakan. Saya setuju bahwa kalau bicara nama adalah wilayah hak prerogatif presiden. Tetapi seringkali kita untuk konteks Indonesia ada terpisah. Jadi setelah Pilpres baru kita sibuk kabinet. Kita tidak tahu itu yang menyebabkan seorang presiden terpilih lalu terjebak, dia terserimpung oleh dinamika manuver partai.
kemudian bagi-bagi kursi dan seterusnya. Yang tadinya saya pikir harusnya kita bergeser pelan-pelan ketika di kampanye Pilpres, Presiden sudah paling tidak mengumumkan, menyampaikan kepada publik tentang prinsip tadi salah satunya, prinsip-prinsip postur kabinet dan seterusnya. Soal nama bisa juga dimunculkan, misalnya tim ekonomi dan seterusnya, sehingga publik tidak membeli sesuatu yang memilih sesuatu yang kita tidak tahu siapa di belakangnya nanti. Baik, itu jadi awal disebutkan. Iya, itu yang penting. Paling tidak siapa nanti di belakang Jokowi dan JK, siapa di belakang Prabowo Hatta nanti kalau dia berkuasa. Kira-kira itu poin yang ingin saya katakan. Tapi hal yang kedua, Mas Alvito, Mas Tantowi dan Mas Andi, dari debat tadi malam, istilah saya ada isu yang tertukar. Kenapa ada isu yang tertukar? Satu, Jokowi ada statement menarik adalah soal mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian di Prabowo tadi isu kesejahteraannya yang ditonjolkan. Nah, padahal yang seberang sana, yang Jokowi kan sering bicara kesejahteraan, peduli masyarakat, sederhana dan seterusnya. Di seberangnya itu banyak kelompok Islam. Jadi isu-isu agamanya lebih kuat. Itu tanda petik ada isu yang tertukar. Nah, agar kecurigaan publik muncul bahwa isu itu dimunculkan hanya sekedar untuk mengambil hati simpatik. Hari ini saya minta paling tidak membantu saya dan publik memahami apa yang dimaksud langkah-langkah taktis strategis dari kubu Jokowi JK dalam rangka untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu. Lalu yang kubu Prabowo Hatta bicara tentang kesejahteraan tadi, agar tidak melompat tiba-tiba bicara konsep ketahanan nasional, ujungnya kita perkuat kesejahteraan masyarakat. Sambungkan dong, tunjukkan apa poin-poin penting masyarakat. Tadi bicara ketahanan, lalu bicara kesejahteraan. Terima kasih. Terima kasih, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.